40 juta dolar Amerika USD. Iya. TI nama. Iya, TI. Nama apanya TI. Iya. Oke, hari ini kita akan membahas hal yang sedang booming beberapa tahun terakhir ini, yaitu e-sport. Wow. Pada hari ini, gua dan Ripto sebagai host kedatangan dua orang bintang tamu, yaitu Halo guys. ada Kevin. Halo. Nama saya Kevin. Saya sudah di dunia e-sport dari cukup lama, dari tahun 2015. Wah, dan juga ada Erwin. Oh, kenalkan saya Erwin Putra. Saya sudah terjun e-sport itu dari tahun 2013 akhir. Wow. Nah, baik, tanpa basa-basi lagi, kita langsung aja mulai pembahasan kali ini. Oke. Jadi pertama nih gue mau tanya nih kepada kalian nih. Kalian apa kabar nih? Kita udah lama gak ketemu ya? Wah. Alhamdulillah kalau gue sih baik lah. Sekarang jadi pro player atau streamer? Sekarang sibuk streaming. Sibuk streaming ya sekarang kesibukannya ya. Oke. Jadi kita di sini mau bertanya dikit-dikit nih tentang e-sport tuh. Nah, menurut kalian nih, e-sport tuh apa sih? Kalau menurut gue itu e-sport itu jenis olahraga yang hampir sama kayak olahraga lainnya, tapi itu olahraga itu berbasis elektronik kayak PC atau komputer gitu, HP, terus ada konsol game kayak PS atau Xbox. Jadi simpelnya gini sih, e-sport itu cabang olahraga, namun agak berbeda sama cabang olahraga biasanya. Itu berbasis elektronik, tapi struktur tingkatannya itu sama kayak cabang olahraga biasanya. Jadi yang perbedaan paling menonjol tuh atlet e-sport itu bertanding gak secara fisik gitu, lebih mementingkan strategi. Terus mereka tuh biasanya bertandingnya secara online, walaupun ada beberapa pertandingan e-sport yang mengharuskan offline sih. Jadi e-sport luas juga ya medianya. Oh iya. Sekarang nih, kan banyak anak-anak sampai dewasa menyukai game. Tapi e-sport itu mulai populernya sejak kapan gitu di dunia? Iya. Jadi gini, sebenarnya istilah e-sport itu udah lama ya. Dari tahun 1972. Wih, lama juga ya. E-sport pertama itu diadakan di Universitas Stanford. Terus e-sport itu makin mendunia pada tahun 2005 dengan game Quake 2 dan StarCraft. Semenjak dua turnamen tersebut, muncul game-game lainnya seperti CSGO, Ragnarok Online, dan lain-lain. Bahkan gak jarang sekarang media-media besar itu menyorot e-sport. Wah, jadi udah lama juga ya perkembangan e-sport ya? Iya, sudah lama. Bisa dibilang lama lah. Lama banget sih kalau dari tahun 72, anjir gila. Iya, Kita aja lahir tahun 2000 anjir. Iya. Nah, kan menurut pandangan orang-orang nih, game itu biasanya nih hobinya tuh kebanyakan tuh laki-laki ya. Nah, kalau menurut Erwin nih, apakah perempuan tuh juga bisa terjun ke dunia e-sport nggak? Menurut pandangan saya yang udah terjadi untuk lagi tahun ini, sebenarnya perempuan itu udah bisa terjun karena di dalam e-sport itu besar, banyak bagian-bagiannya yang terdiri seperti dari talent, streaming, apalagi kalau streaming kan pasti kalau streaming cewek pasti lebih cantik, pasti kan mengundang lebih banyak penonton. Iya, benar Kak. Terus ada kayak brand ambassador juga kan, itu salah satu contohnya tuh. Kalau misalnya ada juga yang pergi ke arah jadi pro player tuh, karena mereka memang suka dalam game itu dan ingin ada jiwa-jiwa kompetitif mereka. Seperti kan banyak contohnya entah dari GPX, Ladies kan ada, RRQ Mika, jadi nggak masalah toh? Menurut saya nggak masalah karena perkembangan zaman itu sendiri. Iya, benar. Oke. Pin, menurut lu perkembangan e-sport itu sendiri khususnya dalam hal kompetitif dan prize pool-nya di turnamen tersebut kira-kira
nominalnya berapa gitu? Kalau perkembangan e-sport sendiri itu sih di dunia kompetitif sih bisa gue bilang sih gila banget ya. Yang dari awalnya cuman turnamen kecil-kecilan atau antar kota gitu, wah sekarang tingkatannya udah ada tingkatan nasional bahkan internasional gitu. Internasional. Iya, udah lumayan banyak turnamen e-sport yang tingkatannya internasional. Kalau untuk prize pool sendiri itu sih bisa dibilang beda-beda ya, setiap game tergantung game sama jenisnya itu. Tapi kalau untuk gue sebutin aja 3 turnamen dengan prize pool itu bisa dibilang paling tinggi lah. Yang pertama itu ada Dota 2 itu kalau nggak salah pada tahun 2000 baru kemarin itu prize poolnya itu 2021. sekitar ya 40 juta dolar Gila. atau sekitar 570 miliar. 40 juta itu dolar Amerika. USD. Iya, TI nama iya TI. apanya TI. Iya. Terus yang kedua itu ada Fortnite. Itu pada tahun kalau nggak salah 2019 itu prize pool itu sekitar 30 juta dolar. Itu sekitar bisa dibilang 420 M-an. Wow. Terus yang ketiga itu ada game League of Legends ya bisa dibilang game itu mirip-mirip Mobile Legends lah. Gue main tuh. Iya. Itu Tapi dia prize pool versi PC. ya versi PC-nya. Ya, itu bisa dibilang prize pool itu hampir 6,5 juta dolar atau setara 90 miliar. Wah, Buset. gila. Kalau misalnya gue liatin nih ya, kalau misalnya hadiahnya segede itu, kayaknya gue bakal terjun juga nih ke dunia e-sport nih. Gue nggak bakal lanjutin lagi podcast gue nih bareng Teguh nih. Udah pensiun aja. Kita pensiun aja gue, langsung terjun aja kita. Tapi dari Jadi pro sebenarnya player kayak, atau podcast juga jadi bisa streamer mengundang kayak. ke suksesan karena konten Iya. apa yang dibawa dalam konten. Tapi kalau menurut lu nih, Pin, perkembangan e-sport di Indonesia sendiri gimana? Kalau menurut gue sih perkembangan e-sport di Indonesia itu bisa dibilang besar juga ya. Nah, kalau e-sport di Indonesia itu masuk pertama kali pada tahun 98. Terus game yang dikompetitifin itu waktu itu Mario Bros. Ada tahu kan game Mario Bros? Mario Bros. Tahu dong. Iya, game. Tahu pasti Ya, tahu. siapa pasti sih nggak tahu game Legend? Nah, iya. Siapa sih nggak tahu? Nah, semenjak kompetitif Mario Bros itu kedepannya itu jadi berkembang pesat. Terus ada suatu perusahaan namanya Liga Game. Itu perusahaan itu jadi pelopor e-sport di Indonesia. Sekarang perusahaan itu perkembangannya udah wow banget. Terus untuk Indonesia sendiri sih, kalau e-sport itu Indonesia itu lebih ke arah game mobile ya. Contohnya kayak Mobile Legend, PUBG, Free Fire lah. Terus masih banyak lagi. Gue kalau Mobile Legend gue main. Gua main juga, Cuman rank gue masih GM sih. Kalau gue jangan ditanya. Win, kalau untuk Indonesia sendiri nih, e-sport didukung nggak sama pemerintahannya gitu? Kalau sejauh ini untuk e-sport itu didukung oleh pemerintah, apalagi didukung karena liga dari pemerintah itu sendiri kan sudah ada kan, kita saksikan dari tahun 2019 contohnya Piala Presiden itu pertama kali Bapak Jokowi nih yang itu ya langsung wih ya langsung Piala Presiden, padahal yang kita tahu kan Piala Presiden itu dari kalau apa sepak bola sepak bola. Nah itu sampai Mobile Legend aja sudah ada ajang Piala Presiden pada tahun 2019. Iya. Nah apalagi Piala Presiden udah berjalan 2 kali. Baru-baru ini kan 2021 kemarin. Kemarin gue nonton tuh beritanya. Nah, yang pemenangnya kan Aura Fire. Iya. Itulah. Karena sekarang memang sudah makin banyak peminatnya, apalagi dengan kondisi pandemi yang sekarang kan. Makanya nah, apalagi kalau itu mendukung ya diteruskan gitu. Iya. Tapi kemarin sih gua nonton Piala Presiden bukan cuman divisi Mobile Legends juga ya. Ya, memang kemarin tuh udah ada PUBG, Free Fire. Sedangkan kan juga e-sport udah masuk PON. Iya, kemarin itu hanya kan baru kan diselenggarakan PON yang di Papua ya. Iya, benar. Tuh kalau memang udah berarti ya sudah disetujui sama pemerintah. Ya berarti
ini berita bagus dong buat kita atau Ya ini orang-orang. kemajuan yang sangat pesat Orang-orang. dong bagi e-sport itu sendiri kan, karena sudah tidak dianggap sebelah mata lagi, orang bermain game sudah tidak dianggap sebelah mata lagi gitu, Iya, iya. karena memang Jadi- bisa menghasilkan. Iya. Jadi ini bisa buat jadi kayak platform buat para gamer untuk mengembangkan bakat mereka ya, terjun ke dunia e-sport ya. Betul ya, betul. Tapi kalau misalnya nih kita lihat nih beberapa tahun ke depan nih, apakah menurut Erwin nih e-sport Indonesia itu bakal konsisten tetap berkembang seperti ini atau bakal menurun ke depannya, nanti peminatnya mulai berkurang, yang main game makin berkurang? Gimana menurut Erwin? Kalau dibilang peminatnya yang bermain game makin kurang ke depannya, kurasa nggak bakal, karena sekarang juga semua anak-anak kan sudah difasilitasi handphone ya, smartphone sendiri. Iya. Nah, dari mereka kan pasti kadang merasa jenuh, mereka ingin bermain game. Iseng-iseng Jadi ya? kalau mereka bisa mengembangkan serius, kan mereka pasti dari kecil ini aja, nih contohnya dalam bermain Mobile Legends ya, seperti yang sekarang kan banyak yang jadi panutannya kayak Lemon, Just No Limit, Aura kan gitu. Iya. Jadi mereka juga punya cita-cita, punya pemikiran sendiri. Siapa tahu dia bisa serius dalam hal ini, dalam bidang ini, e-sport itu sendiri. Mereka betul-betul jadi pro player. Kayak banyak pro player sekarang yang umur-umurnya masih kecil, masih kayak RRQ Albert, masih Iya, 16 tahun, dia udah berprestasi juara nasional Iya. tuh. Benar. Jadi ibarat kata pasti makin maju nanti, makin berkembang, pastilah setiap tahunnya pasti perkembangan lah, udah nggak ada ibarat kata menghilang gitu aja lagi. Iya, Ya, terus jadi kita berharap ya ke depannya semoga Kita harap ya. e-sport Indonesia tetap konsisten ya. Iya. Semakin maju Ya. konsisten. Kenapa, Vin? menurut gue sendiri sih e-sport di Indonesia itu juga nggak bakal mati karena ada dukungan dari pemerintahnya itu sendiri sih. Oh, Jadi iya, benar. potensi sport sendiri ke depannya itu juga nggak bakal mati, kayak yang tadi dibilang sama Erwin, dengan adanya Piala Presiden, terus ada Piala Menpora, terus sama PON, itu kan bisa jadi acara tahunan yang diulang terus. Jadi itu Iya. di Indonesia nggak bakal mati lah gitu. Iya, benar. Gue ada pertanyaan juga nih. Kalau buat game nih ya, menurut orang-orang, khususnya orang tua nih di Indonesia, nganggap game itu jelek gitu buat anaknya. Dan kadang orang tua juga bertanya ke anaknya, game itu buat apa sih gitu. Iya. Menurut kalian gimana? Game itu buat apa sih? Dari aku sih, yang seperti aku bilang tadi, pertama aku jelaskan tadi ya, kalau untuk mungkin sebelum e-sport di Indonesia ini berkembang, orang-orang tua dulu kan mikirnya buat game itu kan apa sih, dipandang sebelah mata gitu kan, Ya, ngerusak. habis-habisin waktu. Nah, kalau untuk sekarang kan dari kita punya skill nih, punya kemampuan, apalagi kan sekarang ada platform-platform kita untuk streaming. Kita bisa streaming di situ, menunjukkan kemampuan kita di Nimo. Nanti setelah itu kita bisa dikontrak. Nah, itu kan udah menghasilkan duit. Sekarang soalnya bermain game ini udah bisa dibilang itu salah satu profesi. Salah satu cara kita untuk mencari uang. Iya. Tapi harus tetap itu kan, ngomong baik-baik orang tua kan. Ya, tetap izin dari orang tua. Iya. Memang ya di sport ini ya jangan sampai pendidikan kita juga putus karena e-sport ini. Pendidikan itu wajib. Kalau itu pendidikan itu wajib. Nah, tapi dari pendidikan itu kan kita bisa sembari lah, bisa manajemen waktu kita bermain game. Kalau misalnya memang masih dalam pendidikan, bermain game sewajarnya, belajar. Jangan ditinggalkan kewajiban kita yang udah diharapkan orang tua kita gitu. Jangan kecewakan orang tua. Intinya kan jangan kecewakan orang tua, berikan yang terbaik untuk orang tua. Jadi pasti orang tua mendukung apa aja, karena game sekarang udah nggak bisa dipandang sebelah mata. Benar. Seperti hadiahnya itu kan meledak tuh kan. Iya. Kalau dari Kevin ada tambahan nggak? Ya selain yang dibilang Erwin untuk lapangan pekerjaan itu sih, kalau menurut gue itu e-sport itu atau game itu bisa membangun kepercayaan diri sih, dengan berkomunikasi dengan, ya kalau game berbasis tim itu kan kita jadi bisa lebih berkomunikasi dengan ketemu teman baru lagi ya, ketemu teman baru, koneksi baru, terus juga membangun kepercayaan diri sih. Iya, benar.
Jadi guys, buat kalian nih yang minat nih, suka main hobi main game, nggak apa-apa, coba aja terjun ke dunia e-sport ya. Iya bener yang gue ya. Iya bener, daripada kan kalian itu ngegame doang, ngabisin waktu, terus apalagi top up gitu. Iya, Udah ngabisin waktu, ngabisin duit gitu. Iya. Kan- Mending daftar ke tim e-sport, mana tahu kan bakatnya tersalurkan gitu. Iya bener. Dari Atau- bukan dari konten kreator juga ada sekarang YouTube Ya. bisa Iya. kita ngupload karena kan buat apa game-game yang lagi trending sekarang, contoh Free Fire, Mobile Legend itu kan lagi banyak yang nonton tuh. Mm. Nah, Buat itu. Jadi streamer gitu konten kan nggak kita, nggak- ya. buat konten gitu kan nggak harus jago gitu. Yang Iya. penting iya kan nggak harus jago, Unik lah yang kita itu penting. Penting iya, unik. unik. Nah bener, menarik Iya. kan. menarik. Jadi Tuh, teman-teman, kalau misalnya kalian yang di rumah yang nonton ini nih, nggak masalah kalau misalnya coba aja terjun ke dunia e-sport kalau emang yakin punya skill. Betul. Jadi konten kreator juga, streaming di Nimo TV atau di YouTube juga nggak masalah. Coba-coba aja. Iya coba aja. Banyak kok yang bernasib beruntung dari konten analisis dia diangkat jadi analisis e-sport. Banyak seperti itu. Ujung-ujungnya bisa masuk ke e-sport itu mungkin jalannya kan. Kalau emang itu emang jalannya pasti masuk gitu kan. Yang penting kan Iya. nyoba dulu. Iya benar-benar. Betul. Coba aja dulu. Iya selagi hobi. Iya, iya, segi hobi. Hmm. Oke, terima kasih buat Erwin dan Kevin udah jauh-jauh ya datang ke tempat kami ya buat podcast ya. Iya. Iya jauh Podcast nih barunya. ngopi link Google Meet-nya nih. Iya. Ntar setelah ini kita ngopi-ngopi bareng lah di luar. Oke, Iya, siap. kalau Jangan udah habis waktu. ngopi link Google Meet kita ngopi offline ya. Iya. Siap. Oke guys, sekian podcast dari kami malam ini. Gua Ripto. Gua Teguh. Bye.